Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah. Pada Semangat. kali ini izinkan saya memandu Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan Lokakarya 2 dengan tema visi untuk lingkungan belajar. Nah, perkenalkan saya Nailil Muna Atalina dari SMK Karya Guna 1 Bekasi. Nah, jumlah pesertanya ada 5. Kemudian tujuannya kita lihat share screen. Nah, sebelum ke share screen, mari Bapak Ibu sebelum melakukan aktivitas kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kegiatan kita di siang ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, mohon izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Nah, tugas kita adalah rencana alur proses fasilitasi, kemudian tujuannya adalah peserta dapat membuat visi untuk mengubah lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan visi, kita tidak lepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat visi dari pertanyaan pemantik yang akan kami berikan, Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan atau memberikan visi apa sih yang cocok untuk mengubah lingkungan belajar anak-anak kita. Oke, saya lanjut. Ini agendanya, alur proses fasilitasinya, ada pembukaan, ada doa, ada kesepakatan kelas, kemudian diskusi dan kesimpulan. Nah, kelompoknya yang pertama Pak Safrudin, yang kedua Pak Kasdi, yang ketiga Bu Melani, yang keempat Bu Yuli Ratnasari, dan saya Nailil Muna Atalina. Untuk kesepakatan kelas, Bapak Ibu, sebelum mulai diskusi ini, mari kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah mengaktifkan kamera selama kegiatan diskusi berlangsung, kemudian menggunakan kolom chat untuk bertanya, ketiga, menggunakan kalimat yang baik saat berpendapat, dan yang kelima, meminta izin bila meninggalkan ruang diskusi. Oke, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sepakat dengan kesepakatan yang kita buat? Setuju. Oke, terima Sepakat, Bu. kasih. Terima kasih responnya. Kemudian, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik terkait dengan visi. Kita sudah belajar beberapa modul terkait dengan visi. Nah, kira-kira nih, visi apa yang tepat yang akan Bapak Ibu gunakan untuk melakukan perubahan di lingkungan belajar? Nah, Bapak Ibu, untuk diskusi pada pertanyaan pertama, silakan Bapak lihat di kolom chat. Sudah terkirim? Sudah, Bu. Oke, silakan dibuka. Siap. Nah, di Google Slide, Bapak Ibu sudah menemukan di pertanyaan pertama, sudah menemukan slide yang pertama. Menurut Anda, visi apa yang tepat untuk perubahan lingkungan belajar? Silakan Bapak tulis berdasarkan nama, kemudian nama di slide ke Pak Safrudin ada, Pak Kasdi ada, kemudian Bu Melani ada, silakan menuliskan visi apa yang tepat untuk perubahan lingkungan. Nanti kita akan menyimpulkan pernyataan-pernyataan dari Bapak Ibu, baik dari Bu Melani, maupun dari Pak Safrudin, Pak Kasdi, ataupun Bu Yuli. Sudah ada yang menulis? Sudah, Bu. Oke, siap.
Bu Yuli, Bu Melani. Oke, Pak Safrudin menuliskan mewujudkan suasana lingkungan pembelajaran yang mencerahkan dan memajukan bagi anak didik. Oke, Pak Safrudin bisa minta penjelasannya? Iya, sebuah visi itu harus berorientasi kepada masa depan. Jadi, kalau kita tidak mewujudkannya sesuai dengan anak didik yang belajar, maka dampaknya tidak bisa memberikan wawasan yang jauh kepada anak didik. Pengertian mencerahkan adalah seorang guru harus mampu membawakan pesan-pesan moral, pesan-pesan pendidikan, yang tentunya sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Dan tentunya untuk maju, maka dia harus memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki anak didik. Demikian, Bu. Oke, Bu Yuli, Bu Melani. Bu Yuli, Bu Melani. Baik, Bu. Saya mencoba menjawabnya bahwa kalau kita punya visi itu harus relevan ya, relevan dengan kebutuhan murid, kemudian lingkungan belajarnya. Visi itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita, dan harus sesuai dengan apa yang telah filosofi KHD kita sebagai acuan dalam pembuatan visi di lingkungan belajar. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Yuli. Baik, Ibu. Ya. Mohon maaf tadi, Bu, salah salah Masuk. bukan. Baik, sendaknya pada pendidikan ini akan tercipta kesempatan ini. Mohon maaf sebentar, Bu. Pertanyaan adalah visi apa yang tepat untuk mengubah perubahan Ya, lingkungan? visi. Ya, baik. Visinya adalah sebagai seorang guru, kita tentu saja untuk mewujudkan visi dari sekolah yang sudah ditetapkan bersama, yang antara lain itu untuk memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di dalam ekosistem di sekolah, kemudian bersatu untuk menumbuhkan karakter siswa agar murid bisa berkembang secara utuh, baik rasa, karsa maupun ciptanya. Tentu saja kalau bisa dihubungkan nanti terwujud karakter murid berdasarkan profil pelajar Pancasila. Demikian, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Yuli, Bu Melani, Pak Saribudin yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, nanti kita simpulkan di pertanyaan pertama. Visi apa? Nah, visinya di sini adalah lingkungan pembelajaran yang mencerahkan dan memajukan bagi peserta didik. Nah, yang kedua adalah membudayakan seluruh sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian Bu Melani berpendapat harus relevan dengan lingkungan belajar, kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pendapatnya Pak Sarip, kemudian pendapatnya Bu Yuli, dan pendapatnya Bu Melani? Jadi visinya adalah tetap berpihak pada siswa, kita tidak pernah lepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Betul, Bu. Oke, kita tarik kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, untuk kesimpulan di kalimat yang pertama, silakan Bapak Ibu bisa menanggapi, bisa ditambahkan.
Nah, dari pendapatnya Pak Safrudin, lingkungan belajar yang mencerahkan dan memajukan peserta didik, kemudian memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, kemudian Bu Melani harus relevan dengan lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu, ada yang kita tambahkan di kesimpulannya? Pembelajaran yang berdasar pada filosofi KHD dengan memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah dan menyenangkan bagi siswa, gitu. Dan berpihak pada Ya, siswa. setuju. Nah, oke, setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke, Setuju, terima Bu. kasih Bapak Ibu. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah strategi apa yang dilakukan untuk merealisasikan visi perubahan lingkungan belajar? Untuk mempersingkat waktu, mungkin kalimatnya agak singkat. Oh, Bu Yuli sudah menuliskan agar tercipta kondisi pendidikan yang memerdekakan, memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberikan kebebasan membangun sendiri, agar tercipta, diulang ya. Saya hapus Bu Yuli ya. Terus kemudian Bu Melani berpendapat bahwa strateginya Saya mau adalah nulis di mana ya, Bu? berkolaborasi dan bekerja sama. Kemudian Pak Safrudin, Keluar Pak dulu atau Safrudin apa bagaimana? strateginya? Saya menulis di mana ya, Bu? Di Di ke bawah Pak. saya Jadi keluar dulu pertanyaan tuh. kedua. Ya, di sini Pak. Tuh. Iya, mau Nah, nulisnya iya. Mau nah, ke situ pendapat gimana Bapak apa? caranya? Nah, kira-kira pendapat Pak Safrudin apa Oh, untuk strategi merealisasikan visi perubahan di lingkungan sekolah? berkolaborasi Oke, berkolaborasi. dan Kemudian, berkomunikasi efektif dan oke, berkomunikasi efektif efektif. Komunikasinya dengan siapa, Pak? dengan sivitas akademika yang ada di lingkungan sekolah. Dengan warga sekolah ya. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari pendapat Pak Safrudin bahwa strategi yang digunakan adalah berkolaborasi, berkomunikasi. Kemudian Bu Yuli memberikan kesempatan pada siswa untuk berpendapat. Kemudian Bu Melani strateginya adalah berkolaborasi atau bekerja sama dengan pendapatnya Pak Safrudin. Nah, mari kita ambil kesimpulan dari pertanyaan kedua. Oke, Bapak Ibu, kesimpulan dari pertanyaan kedua adalah pertanyaannya, strategi apa yang Anda lakukan untuk merealisasikan perubahan lingkungan belajar adalah untuk merealisasikan visi sekolah dengan berkolaborasi, berkomunikasi dengan warga sekolah. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju? Ya, sepakat, Bu. Oke, Setuju. Bapak Ibu, dari hasil Ya. diskusi ini kita simpulkan bahwa pembelajaran yang berdasar pada filosofi pembelajaran yang berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah, kemudian strategi yang dilakukan untuk merealisasikan visi sekolah adalah kolaborasi, berkomunikasi dengan warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, demikian hasil diskusi lokakarya kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.